Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Windy Syariah, biasa dipanggil dengan Windy. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, atau biasa disebut Unindra, pada program studi bimbingan dan konseling. Ibu berasal dari Jakarta juga, tepatnya Jakarta Utara, di daerah Cilincing. Sebelumnya, ada yang tahu daerah Cilincing? Iya, betul, dekat dengan laut ya, dekat dengan Ancol, atau bahkan ada yang sudah pernah ke Ancol. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu sangat senang bisa hadir di kelas Ananda sekalian. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling, di mana salah satu layanan dalam bimbingan konseling ini ialah layanan penguasaan konten. Ada yang tahu layanan penguasaan konten itu apa? Atau ada yang sudah dengar tentang apa itu layanan penguasaan konten? Oke. Layanan penguasaan konten di sini adalah sebuah layanan bimbingan konseling yang berfokus pada suatu kemampuan untuk suatu konten atau keterampilan yang harus dipelajari oleh Ananda sekalian melalui proses belajar. Dan pada kegiatan penguasaan layanan konten ini, topik yang akan kita bahas adalah pengambilan keputusan jurusan untuk ke jenjang berikutnya. Sekarang Ananda memasuki kelas 3 SMP, benar ya? Ya, dimana pada masa-masa Ananda sekalian terkadang masih nih merasa bingung tentang pengambilan keputusan. Pasti Ananda sekalian saat ini pernah ya, atau bahkanlah sering berpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atas atau sekolah menengah atas, tetapi ingin sesuai dengan minat Ananda masing-masing, atau sesuai dengan kemampuan Ananda masing-masing. Tapi terkadang pada masa ini atau pada masa Ananda kelas 3 SMP ini, Ananda masih sering nih yang namanya masih mengikuti tujuan teman, atau masih tidak mempunyai prinsip sendiri, atau bahkan masih mengikuti kata orang tuanya, padahal Ananda tidak berminat dengan apa yang orang tua inginkan. Begitu ya, pasti ada ya. Oke. Ada nih satu kasus misalnya ya. Siswa A ingin masuk ke jurusan IPA. Nah, Ananda ikut-ikutan untuk temannya masuk ke jurusan IPA tersebut. Lalu ada nih siswa B ingin masuk ke jurusan IPS. Lalu dia ikut ke jurusan IPS. Tapi terkadang ada juga nih siswa C dianjurkan oleh orang tuanya masuk ke jurusan IPA. Dia masuk jurusan IPA, padahal dia tidak minat tuh untuk masuk ke jurusan tersebut, bahkan tidak memiliki sedikit pun minat ya untuk masuk ke jurusan IPA tersebut. Coba nih, Ibu ingin bertanya kepada kalian, Ananda, apakah Ananda saat ini sudah tahu keputusan Ananda ingin mengambil jurusan apa saat masuk ke SMA nanti? Oke, belum ya, belum terpikirkan. Nah, di sini apa sih yang membuat Ananda semuanya yang ada di sini itu pusing dengan pilihan Ananda? Karena Ananda tuh belum mengetahui atau masih bingung dengan pengambilan keputusan tersebut. Baik ya, Ibu hari ini akan membuat Ananda sekalian paham nih bagaimana pengambilan keputusan yang baik pada proses kelulusan Ananda di SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Bagaimana sih caranya, Bu? Nah, di sini Ananda tahu nggak sih kelebihan atau kelemahan Ananda di mana? Nih, misalkan ada dua contoh. Ibu akan memberikan contoh dua orang siswa. Siswa A, dia pandai dalam proses pembelajaran atau dia paham betul nih dalam menghitung. Bahkan kadang ada satu soal yang sudah di luar kepalanya gitu ya. Dia lebih paham dengan ilmu pengetahuan alam. Misalkan tentang ekosistem, zat-zat yang ada di kimia, dia paham nih semuanya. Ada juga nih contoh yang kedua nih siswa B ya. Siswa B dia lebih pandai dalam menghafal atau lebih memahami tentang mata pelajaran sejarah. Dia hafal semua tentang sejarah Indonesia, dia paham tentang kebudayaan Indonesia, tentang pahlawan-pahlawan Indonesia.
pokoknya tentang semua sejarah-sejarah yang ada di negara kita ini loh. Nah, yang ingin Ibu tanyakan sekarang, pertama siswa A tadi dia harusnya masuk ke jurusan apa nih? IPA ya. Karena apa? Karena dia mahir di pelajaran kimia atau biologi. Nah, yang kedua, siswa B harusnya masuk ke jurusan apa? Ya betul, IPS ya. Karena apa? Karena kemampuan dia lebih fokus ke pelajaran sejarah. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kemudian pada saat ini Ibu ingin nih kalian tulis di kertas tentang kelemahan dan kelebihan kalian mengenai mata pelajaran. Misalnya, kelebihan saya di mata pelajaran matematika, saya suka menghitung bahkan sudah di luar kepala. Tetapi saya tidak suka dengan pelajaran IPS karena membosankan. Seperti itu ya. Nah, tapi Ibu harap Ananda sekalian bisa menuliskan dengan jujur apa kelebihan dan kelemahan Ananda sekalian dengan rasa terbuka, tidak ada yang namanya malu atau sungkan. Oke? Ibu tunggu ya. Baik, Ananda sudah menuliskan kelebihan dan kelemahannya masing-masing? Oke, sudah ya. Tentang kelebihan dan kelemahan mata pelajaran ya. Nah, maka dari itu Ananda sekalian tentunya tahu nih, sudah tahu nih minat Ananda untuk mengambil jurusan di SMA nantinya apa ya. Oke, sampai di sini Ananda sudah dapat memahami diri sendiri. Kesan apa sih yang Ananda punya setelah mempelajari layanan penguasaan konten? Iya, Ananda senang dengan adanya layanan penguasaan konten. Nah, jadi Ananda dapat mengambil keputusan untuk mengambil jurusan apa di jenjang berikutnya. Begitu ya? Iya, baik. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam pertemuan hari ini, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Ibu harap Ananda bisa menerapkan layanan penguasaan konten yang Ibu berikan dalam pengambilan keputusan dan dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu, di lain kesempatan kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.